Masa pemerintahan Republik Bataaf. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncul kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, liberté yang artinya kemerdekaan, égalité artinya persamaan, dan fraternité yang artinya persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Bataaf. Republik Bataaf dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Raja Willem oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Pihak Prancis dan Republik Bataaf tidak ingin ketinggalan untuk mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vasal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuk seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Willem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. A. Pemerintahan Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai tahun 1811. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Tampaknya Jawa menjadi sangat penting dan strategis dalam mengatur pemerintahan di Nusantara, sehingga menyelamatkan dan mempertahankan Jawa menjadi sangat penting. 1. Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah berikut. A. Membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Mr. Cornelis. B. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun, pembangunan pangkalan di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. C. Meningkatkan jumlah tentara. Jangan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambahkan jumlah prajurit yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Dan D. Membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, sekarang menjadi Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan De Groot Postweg yang oleh masyarakat sering disebut dengan Jalan Daendels. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya, Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis dan dijiwai panji-panji revolusi Prancis. Namun, setelah memegang tampun pemerintahan, ia berubah menjadi diktator. Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Kerja rodi itu membuat rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujung Kulon. Lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai, dan penuh dengan sarang nyamuk malaria menyebabkan banyak rakyat yang menjadi korban. Banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. 2. Bidang politik dan pemerintahan. Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan Jawa. 2. Bidang politik dan pemerintahan. Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat kerajaan-kerajaan di Jawa. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara I untuk membuat pasukan Legiun Mangkunegara dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan di Kesultanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta.
Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan Daendels itu, Raden Rangga mulai melancarkan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di Madiun yang merupakan bawahan Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga, namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwono II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akibat perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwono II menolak ultimatum itu. Pada Desember 1810, Daendels berangkat ke Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan di Daendels berhasil memaksa Hamengkubuwono II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Sebagai Hamengkubuwono III, Hamengkubuwono III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwono II sering disebut Sultan Sepuh. Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukan di Nusantara sebagai berikut. A. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. B. Daendels memerintahkan secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar, yang kemudian dikenal dengan keresidenan. Tiap keresidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten. C. Berdasarkan Dekret 18 Agustus 1808, Daendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur dan 38 kabupaten. Terkait dengan ini, maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. D. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial dan yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Analisis beberapa tindakan Daendels bidang sosial ekonomi. Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia. Sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya: A. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. B. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara memungutkan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. C. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. D. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. E. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Dan selama 3 tahun pemerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh John William Jensen. B. Pemerintahan Jensen. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh John William Jensen. Jensen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Jensen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu Jensen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jensen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Sebetulnya pihak Belanda sebagai bawahan Prancis berusaha untuk mempertahankan koloni-koloni Belanda dari ancaman Inggris. Oleh karena itu, seperti telah dijelaskan di depan, Prancis mengirim Daendels ke Indonesia dengan tugas utama untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tetapi armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul. John William Jensen yang menggantikan Daendels tidak bisa berbuat banyak. Penguasa Inggris di India, Lord Minto, kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Renang untuk segera menguasai Jawa. Raffles
segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Jensen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jensen berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jensen beserta pasukannya. Jensen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerang di Tuntang. Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1911. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia 1818. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Tanggalnya 11 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa pusat pemerintah Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas Gillespie, Muttingen, dan Crasen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Sebaliknya, Mangkubuwana III harus menandatangani kontrak bersama Inggris. Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut. 1. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III dan Pangeran Natakusuma atau saudara Sultan Sepuh ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Pakualam I. 2. Sultan Hamengkubuwana III dengan putranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang, dan semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan Mangkudiningrat diasingkan ke Penang dan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris. 3. Dominasi pemerintahan Belanda. Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816. Pemerintah Inggris menunjukkan John Vandal untuk menggantikan Raffles, tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda dan dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. A. Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William VI yang beranggotakan 3 orang, yakni Cornelis Theodorus Elot, Arnold Ardian Boescas, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Kelplen sebagai ketua. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan, Pangeran William V mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan untuk Negeri Jajahan atau Regeringsreglement pada tahun 1815. Salah satu pasal dan undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp. Dengan mempertimbangkan amanat UU pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan pandangan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk. Di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan, tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Kondisi tanah
tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan, sebagai contoh Perang Diponegoro. Pengeluaran keuangan menjadi tidak terkontrol, sementara pengembangan usaha harus terus dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Untuk mengatasi dan mengatur keuangan ini diperlukan suatu lembaga keuangan yang bonafit. Oleh karena itu, sebagai bentuk persetujuan, Raja Belanda mengeluarkan oktori. Atas dasar oktori ini dibentuklah de Javaanse Bank pada tanggal 9 Desember 1826. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Dubus Gisignis dikeluarkan surat keputusan nomor 25 tertanggal 24 Desember 1828 tentang akte pendirian de Javaanse Bank. Pembentukan de Javaanse Bank ini sekaligus juga merupakan bentuk dukungan raja terhadap rencana pelaksanaan tanam paksa di Indonesia atau Hindia. B. Sistem tanah paksa. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di negeri Belanda, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat dilaku jual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan kaum pribumi atau petani, yaitu dengan kerja rodi. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan oleh petani itu bersifat wajib. Kita orang Indonesia menyebutnya dengan sistem tanam paksa. Konsep Bosch yaitu dikenal dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Raja William tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Lalu pada tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa, Van den Bosch segera merancang sistem dan program tanam paksa. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa ini tersebut pada lembaran negara atau Stadsblad pada tahun 1834 nomor 22. Ketentuan-ketentuan ini antara lain sebagian berikut. A. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. B. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. C. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. D. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pajak tanah. E. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. F. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. G. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. H. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 65 dalam 1 tahun. Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tampekat tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan rakyat boleh mengajukan keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya ketentuan tanam paksa itu masih memperhatikan martabat dan batas-batas kewajaran dengan nilai kemanusiaan. 2. Pelaksanaan tanam paksa. Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Dalam hal ini, para pejabat bumi putra, kaum priai, dan kepala desa memiliki peran penting. Mereka sangat diharapkan dapat menggerakkan kaum tani wajib menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Kekuasaan mereka harus diperkokoh dengan cara diberi hak pemilikan atas tanah dan hak-hak istimewa yang lain. Para penguasa pribumi akhirnya lebih menjadi alat kolonial. Dengan demikian, masyarakat umum sudah kehilangan pimpinan yang menjadi tempat berlindung di negerinya sendiri. Berkaitan dengan penggerakan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong, maupun gugur gunung merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, peran para penguasa pribumi, priai, dan juga kepala desa sangat sentral.
Kemudian, kepala desa di samping sebagai penggerak para petani juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, posisi yang begitu penting itu, maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. Dalam menjalankan tugasnya, para penguasa pribumi dan juga kepala desa mendapatkan bonus atau kultur prosenten dari pemerintah kolonial. Besaran bonus tergantung dari besar kecilnya hasil setoran kepada pemerintah kolonial. Hal ini yang mendorong terjadinya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan tanam paksa. Demi mengejar kultur prosenten yang besar, para penguasa pribumi mewajibkan para petani di wilayahnya untuk menanam tanaman yang diwajibkan sistem tanam paksa sebanyak-banyaknya agar dapat menyetorkan hasil yang besar kepada pihak kolonial. Beberapa penyelewengan yang dapat dicontohkan yaitu sebagai berikut. A. Menurut ketentuan tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk kepentingan tanam paksa tidak melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki petani. Namun kenyataannya lebih dari 1/5, 1/3, bahkan ada yang setengah, dan daerah-daerah tertentu ada yang lebih dari setengah tanah yang dimiliki petani. Hal ini dimaksudkan agar setoran hasil tanamannya juga bertambah besar, dan bonusnya juga semakin banyak. B. Menurut ketentuan waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa, tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Ternyata, dalam pelaksanaannya, waktu yang digunakan untuk menanam tanaman bagi tanam paksa melebihi waktu penanaman padi. Ini jelas terkait agar hasil tanaman untuk tanaman paksa itu lebih banyak. Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tanam paksa itu umumnya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemicu penyelewengan itu tidak terlepas dari adanya kultur prosenten. Pihak pemerintah kolonial di Hindia ini juga melakukan pembiaran, dan ini tampaknya memang diinginkan oleh pihak kolonial Belanda agar hasil dari pelaksanaan tanam paksa segera dapat memperbaiki ekonomi dan mendapatkan keuntungan yang sebesar bagi negeri Belanda. Harus juga dipahami bahwa dalam pelaksanaan tanam paksa itu juga disertai dari tindak kekerasan, tindakan menakut-nakuti para petani. Tanam paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit, bahkan meninggal. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk tanam paksa sehingga rasa diri dan keluarga tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah, misalnya di Cirebon, di Demak, dan Grobogan. Sementara itu, dengan pelaksanaan tanam paksa ini, Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877, perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 830 juta gulden. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Pelaksanaan tanam paksa dapat dikatakan telah melanggar hak-hak asasi manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya tanam paksa. Misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor. Dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini memang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari. C. Sistem usaha swasta. Pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat, bahkan keuntungan dari tanam paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan tanam paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya tanam paksa. Timbulnya pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. Pihak yang pro dan setuju tanam paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena tanam paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Itu juga para pemegang saham perusahaan NAHEM yang mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama
dan pengaut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850, pemerintah mulai bimbang, apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di parlemen. Parlemen memiliki peran lebih besar dalam urusan tanah jajahan sesuai dengan asas liberalisme. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi. Sebaliknya, perlu diberikan keleluasan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar tulisan Edward de Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Sulker Kontraktor atau Kontrak-Kontrak Gula tulisan Frans van de Putte. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 1. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Pembendaharaan Negara atau Kontabiliteit. Berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. 2. Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. 3. Undang-Undang Agraria atau Agrariewet. Pada tahun 1870, undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan antara lain: A. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang, dan sebagainya. Kedua, tanah-tanah hutan, pegunungan, dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah. B. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. C. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun. Ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai 1. Tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. 2. Tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. 3. Penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kapal sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pusat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar. Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19 tahun 1883. Di samping angkutan darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatera Timur, dan Pelabuhan Eemhaven atau Teluk Bayur di padang jalur laut ini semakin ramal dan efisien, terutama setelah adanya pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat Bumi Putra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan pertanian rakyat semakin merosot. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. D. Perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan.
Perkembangan agama Kristen ini dapat dilepaskan dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bersamaan gelombang kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, datang pula para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Dalam kenyataannya, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di berbagai daerah. Bahkan di daerah Indonesia bagian timur seperti di Papua, daerah Minahasa, Timur, Nusa Tenggara Timur, juga daerah Taman Uli di Sumatera, agama Kristen menjadi mayoritas. Harus diakui bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah membuka jalan bagi perkembangan agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik atau selanjutnya disebut Katolik. Orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan atau selanjutnya disebut Kristen. Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa pada abad ke-16 telah menjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Kegiatan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya Gold, Glory, dan Gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu, maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik, minimal secara politik. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, Portugis kemudian meluaskan wilayahnya ke Kepulauan Maluku dengan maksud memburu rempah-rempah. Pada tahun 1512, pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu atau di Pulau Ambon, kepulauan di Maluku. Pada waktu itu, perdagangan di Kepulauan Maluku sudah ramal. Melalui kegiatan perdagangan ini, Pulau Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katolik. Berkembanglah agama Katolik di berbagai daerah di Kepulauan Maluku. Para penyiar agama Katolik diawali para pastor atau dalam bahasa Portugis padre yang berarti imam.